setiap tahunnya kan dikalikan 50 kan banyak lah. Nah, padahal kalau masalah akil balik itu harus dihitung dengan komariah, jangan dihitung samsiah. Dengan punya anak perempuan sudah balik atau belum hitungnya harus komariah. Maka Bu Murti nggak mau jawab ya karena nanti mesti lebih tua. Saya hari ini 53 samsiah. Berarti kalau komariahnya bisa sudah 56. Ya, komariahnya. Lah Nabi umur 63 tahun meninggal itu komariah. Bukan samsiah gitu ya. Ini ya, kan beda nanti bisa dihitung dengan sendirilah. 1 tahun itu kan kalau yang samsiah berapa? 365 ya. Kalau yang komariah itu kan 5 sekian. Nah, karena bulannya itu kan yang samsiah ada 28 memang 1 trok, itu pun 2 tahun sekali atau 4 tahun sekali. 4 tahun sekali loh. Mesti yang umum itu 29, 30, 31. Sementara yang komariah hanya 29 sama 30 trok. Ya, berarti kan selisih banyak. Dikalikan kan jadi banyak gitu ya. Lah artinya bahwa bulan tersebut berjalan sejak bumi langit diciptakan. Kemudian untuk memastikan bulan haram itu bulan apa saja, maka dalam hadis yang bersumber dari Abu Bakrah, riwayatnya dari riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, hampir sama teksnya dengan firman Allah tadi, berbunyi az-zamanu qadistadara ka hayatihi. Zaman itu berputar sebagaimana keadaan awalnya. Jadi misalnya jenengan bilang hari ini kita kok dino cepet banget yo, itu perasaannya. Kalau fisiknya itu masih utuh gitu. Dari jenengan lahir sampai sekarang sehari itu ya 24 jam gitu loh. Tapi kalau jenengan kecil dulu kok tukoknya baju anyar mbak ibuke ngono kok tilak-tiliki ora bodo-bodo. Iya. Saiki kok kita setahun ini cepet ra jarak. Nah, ini perasaan saja. Kalau waktu itu masih sama. Mungkin karena kemudian tua, sepuh, butuhannya banyak itu toh. Kebutuhan ini belum terselesaikan, sudah datang lagi. Jadi terasa cepat gitu ya, terasa cepat. Padahal aslinya ya sama, sehari 24 jam ya. Kemudian sebulan yaitu 28, 29, 30, 31 kalau samsiah, 29, 30 saja kalau komariah. Setahun ya 12 bulan, tidak pernah robah. Maka kata hadis kahayatihi yauma khalaqas samawati wal ard, seperti sedia kala ketika Allah menciptakan bumi langit. As-sanah isna asyara syahron, setahun 12 bulan. Minha arba'atun hurum, diantaranya ada 4 bulan haram. Di sini disebutkan oleh Nabi salah satun mutawaliyatun, ada 3 bulan yang berjejer, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Dzulqa'dah itu kalau orang Jawa bilang apit, ada yang pait, ada yang Dzulqa'idah gitu ya. Ada yang bilang legeno, ada yang bilang solo gitu ya. Tinggal daerahnya sendiri-sendiri. Ya. Kalau daerah pedurungan apa namanya? Apit. Oh, apit. Nggih, ada yang legeno, ada yang apa gitu. Kemudian Dzulhijjah itu jawane besar. Ya, besar ya. Enggak tahu sing gede apane itu ya. Ya, wayah do mantu gede gitu ya. Terus kemudian yang ketiga adalah Muharram. Bulan Jawane Suro. Kudune nek ndelok bulan haram niki wong akeh mantu ku ya Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Karena tiga-tiganya kedudukannya sama gitu toh. Lah kok iso sing siji ya sing simoy kan ya aneh loh, wong kedudukannya podo. Sama-sama bulan haram, dan itu informasinya langsung dari Rasul. Salah satu mutawaliyatun Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, itu kedudukannya sama persis. Kedudukannya sama. Tapi orang malah membedakan dengan asumsi, membedakan dengan curiga, membedakan dengan perasaan.
Padahal wahyunya mengatakan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram itu sama, mulianya sama. Kalau berbuat baik berarti dilipat gandakan. Itu. Wa Rajabu Mudhar, kemudian yang keempat adalah terpisah, yaitu Rujab Mudhar namanya itu. Hanya sering kita hanya Rajab gitu aja. Alladzi baina Jumadai wa Sa'ban, yang terletak antara 2 Jumadi dan Sa'ban. Jumadil awal, Jumadil akhir, tengah-tengahnya Rajab, kemudian Sa'ban. Ini termasuk bulan haram. Bulan haram itu berarti bulan mulia, bulan mulia. Kemudian dibalik bulan haram, kenapa bulan-bulan tersebut disebut sebagai bulan haram? Imam Al-Qadhi Abu Ya'la rahimahullah mengatakan dinamakan bulan haram karena ada 2 makna. 4 bulan dan termasuk Rajab. Pada bulan tersebut diharamkan berbagai pembunuhan. Orang-orang jahiliyah pun meyakini demikian. Sebelum Nabi lahir, sebelum Nabi diutus, sudah berlaku. Orang jahiliyah pun menetapkan bahwa bulan haram itu harus berhenti. Kalau ada peperangan maka harus berhenti, dilanjutkan setelah bulan haram selesai gitu ya. Kalau ada bentrok ya selesai, karena bulan yang mulia nggak boleh digunakan untuk berbuat dolim. Kedua, pada bulan tersebut larangan untuk melakukan perbuatan haram lebih ditekankan daripada bulan yang lain. Bukan berarti bulan yang lain boleh. Di bulan itu lebih dosanya dilipat gandakan. Demikian pula pada saat itu sangatlah baik untuk melakukan amalan dan ketaatan. Jadi ketika berbuat baik ya dilipatkan, ketika berbuat jelek dosanya ya dilipatkan, sebagaimana di tanah haram ya. Tanah haram itu misalnya Mekah, kalau sholat pahalanya 100.000 kali dibanding sholat di tempat lain. Kalau berbuat maksiat ya dosanya 100.000 kali gitu ya. Nah begitu juga bulan haram, karena pada saat bulan haram ini ada waktu yang sangat baik untuk melakukan amalan ketaatan, sampai para salafus sholih suka melakukan atau memperbanyak puasa pada bulan haram secara umum, baik Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram atau Rajab, memperbanyak puasa. Nah, Imam Sufyan Ats-Tsauri mengatakan pada bulan-bulan haram aku sangat senang berpuasa di dalamnya. Jadi dianjurkan memperbanyak ibadah. Kemudian Ibnu Abbas mengatakan bahwa Allah mengkhususkan 4 bulan tersebut sebagai bulan haram, dianggap sebagai bulan suci menurut terjemah bahasa Indonesia ya. Karena melakukan maksiat pada bulan tersebut dosanya akan lebih besar, dan amal soleh yang dilakukan akan menuai pahala yang sangat besar. Ini kata Imam Ibnu Abbas. Jadi secara umum bulan haram itu 4 itu, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Kemudian bulan haram mana yang paling utama? Jadi bukan Rajab, Sa'ban, Ramadan, tapi Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Itu mana yang paling utama? Para ulama berselisih pendapat ya tentang manakah di antara bulan-bulan haram itu yang lebih utama. Ada ulama yang mengatakan bahwa yang lebih utama adalah bulan Rajab. 4 itu yang paling utama Rajab ini. Ini yang dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i atau sebagian ulama Syafi'iyah. Imam An-Nawawi mengatakan ya bahwa pendapat yang paling utama adalah bahwa bulan yang paling utama adalah bulan Muharram. Maka dalam hal itu memang para ulama berselisih ya, tidak ada yang sepakat. Maka yang paling tepat kita ya 4 bulan haram itu kita lakukan kebaikan semua. Jangan pilih-pilih salah satu gitu. Karena sebagian mengatakan yang utama Muharram, sebagian yang mengatakan Rajab, sebagian yang mengatakan Dzulhijjah karena ada bulan haji di situ gitu. Karena hari ini adalah Rajab ya kita lakukan pada bulan ini ya, agar kita mendapatkan
pahala atau kebaikan yang ada pada bulan Rajab, dan bulan Rajab adalah bagian dari bulan haram. Adapun hukum yang berkaitan dengan bulan Rajab secara khusus, ada apa di bulan Rajab? Ya kalau bulan Rajab ya tadi bulan haram itu, tapi ada yang berhubungan dengan khusus, misalnya hukum yang berkaitan dengan bulan Rajab banyak ya. Ada beberapa hukum yang sudah ada sejak masa jahiliyah. Ini perlu kita ketahui apakah masih berlaku sampai sekarang atau tidak, supaya kita tidak salah dalam menentukan itu ya. Para ulama berselisih pendapat apa hukum ini masih tetap berlaku ketika datang Islam atau tidak. Di antaranya adalah haramnya peperangan ketika bulan haram. Berarti bulan Rajab karena bulan haram ya nggak boleh perang. Para ulama berselisih pendapat apakah hukum ini masih tetap atau sudah dihapus. Mayoritas ulama menganggap bahwa hukum tersebut sudah dihapus. Termasuk Imam Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan tidak diketahui dari satu orang sahabat pun bahwa mereka berhenti perang pada bulan haram, padahal ada faktor pendorong ketika itu ya. Ini menunjukkan bahwa perang kalau memang betul-betul disyariatkan perang ya, kalau kita pada bulan haram terus berhenti kemudian musuh nyerang kan malah kalah kita gitu ya. Maka hukum itu telah dihapus. Terus ada lagi yang namanya kurban. Dulu itu ada kurban pada bulan haram, termasuk pada bulan Rajab, zaman jahiliyah sebelum Nabi diutus. Itu nyembelih kambing mereka pada bulan Rajab. Jadi melakukan penyembelihan kurban tanggal 10 Rajab yang dinamakan Atiroh Rajabiyah namanya. Kalau sekarang ada yang masih melakukan berarti niru para jahiliyah ya. Karena atiroh ini sudah dibatalkan oleh Islam ya, dibatalkan hukumnya oleh Islam. Karena Nabi dalam hadis Bukhari Muslim mengatakan la faro'a wala atirota, tidak ada lagi farok dan tidak ada lagi atiroh ya. Farok adalah anak pertama dari unta atau kambing, lalu dipelihara dan nanti akan disembelih untuk berhala mereka pada bulan Rajab. Ini sudah nggak ada. Begitu juga fatiroh ya, atiroh ini dibatalkan dalam Islam. Yang ada adalah pada zaman jahiliyah mereka berpuasa dari tanggal 1 sampai tanggal 10 Rajab, kemudian tanggal 10-nya mereka mengadakan hari raya kemudian menyembelih kambing. Ini pada zaman jahiliyah yang sekarang sudah tidak ada. Bahkan dalam hadis sahih riwayat Abdur Razak ya, berbunyi karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yanha an siyami Rajab kullih li allayat tahidaidan. Nabi melarang nggak boleh puasa bulan Rajab secara penuh. Nabi melarang puasa bulan Rajab secara penuh ya, karena ditakutkan kemudian setelah puasa ada Id atau ada hari raya yang tidak ada dalam Islam. Karena dalam Islam Id itu hanya dua, Idul Fitri dan Idul Adha. Paling-paling kalau mau ada Id mingguan itu hari Jum'ah gitu ya, hari Jum'ah, Id hari Jum'ah, itu sebagian ulama mengatakan iya. Kemudian hukum yang lain yang berkaitan dengan bulan Rajab, ada sholat misalnya, puasa. Ini yang sebetulnya juga tidak ada yang jadi misalnya puasa itu ya puasa bulan haram gitu, hanya bulan haramnya pas Rajab gitu ya. Sholat juga nggak ada. Ada sebagian yang mengkhususkan sholat tertentu yang disebut dengan sholat rogoib. Rogoib itu jamak dari rogib, sholat motivasi. Itu nggak ada ya. Sholat motivasi dalam fikih-fikih sholat-sholat yang disunahkan itu nggak ada ya. Tapi ada yang melakukan itu ya. Sebenarnya tidak ada suatu sholat pun yang dikhususkan pada bulan Rajab. Tidak ada anjuran untuk melaksanakan sholat rogoib pada bulan tersebut, sehingga amalan bulan Rajab yang satu ini tidak perlu diamalkan karena nggak ada ya. Sholat rogoib atau biasa juga disebut dengan sholat Rajab adalah sholat yang dilakukan di malam Jumat pertama bulan Rajab. Berarti tadi malam ya, kemarin malam kemarin malam ya, itu tidak ada ya. Ini jadi tidak ada.
Di siang harinya kemudian puasa, malamnya sholat raghaib, jumlahnya 12 rakaat. Setiap rakaat dianjurkan membaca Al-Fatihah sekali, surat Al-Qadr 3 kali, surat Ikhlas 12 kali. Kemudian setelah pelaksanaan sholat tersebut dianjurkan untuk membaca sholawat 70 kali. Ini tidak ada ya. Neng memang ada yang melakukan seperti itu, tapi nggak ada tuntunannya dari Rasulullah SAW ya, tidak ada. Di antara keutamaan yang disebutkan pada hadis yang menjelaskan tata cara sholat raghaib adalah dosanya walaupun sebanyak buih lautan akan diampuni dan bisa memberi syafaat untuk 700 kerabatnya. Sayang hadisnya yang menerangkan tata cara ini dhaif sekali, bahkan Ibnu Jauzi mengatakan palsu. Maka kita wajib hati-hati. Kenapa kok disampaikan? Ya biar jangan kalau kerungu-kerungu nggak katut itu ya. Iya, karena tidak ada gitu ya. Imam Ibnu Jauzi misalnya mengatakan sungguh orang yang telah membuat ibadah-ibadah seperti itu, yang membawa hadis palsu itu, yang menjadi motivator bagi orang-orang yang melakukan sholat raghaib dengan sebelumnya melakukan puasa, padahal siang hari pasti terasa begitu panas, namun ketika berbuka mereka tidak mampu untuk makan banyak. Setelah itu mereka harus melaksanakan sholat maghrib lalu dilanjutkan dengan melaksanakan sholat raghaib, padahal dalam raghaib bacanya tasbih begitu lama. Nah, ini semuanya adalah bukan tuntunan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nih, maka kita tidak perlu menirunya. Begitu juga amalan bulan Rajab mengkhususkan puasa, misalnya puasa di tanggal 10 atau di tanggal 15 atau 1 sampai 10. Nah, itu tidak ada. Ya, jenengan kalau memperbanyak puasa ya puasa bulan haram gitu aja namanya. Puasa bulan haram ya. Mungkin bisa Senin Kemis, biasanya Senin Kemisnya enggak, Senin Kemis di bulan Rajab. Kurang aku udah Senin Kemis, tambahi bid, berarti 13, 14, 15 gitu toh. Kurang meneh tambahi puasa Daud, sedina poso sedina ora. Karena puasa sepenuhnya pada bulan Rajab ada larangannya, enggak boleh dari Rasulullah SAW. Itu. Jadi amalan bulan Rajab yang selanjutnya yang harus kita cari dulu dalilnya adalah mengkhususkan puasa. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan mengkhususkan bulan Rajab dan Sya'ban untuk berpuasa pada seluruh harinya atau beriktikaf pada waktu tersebut, maka tidak ada tuntunannya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga dari para sahabat. Juga hal ini tidaklah dianjurkan oleh para ulama kaum muslimin. Bahkan yang terdapat dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari dijelaskan bahwa Nabi biasa banyak berpuasa di bulan Sya'ban, dan beliau dalam setahun tidaklah pernah berpuasa dalam 1 bulan penuh kecuali hanya bulan Ramadan. Jadi bulan Rajab ya banyak tapi tidak sebanyak di Sya'ban. Sya'ban lebih banyak daripada Rajab tapi tidak sebanyak di Ramadan. Jadi puasa yang sebulan full tank itu hanya bulan Ramadan. Kalau mau memperbanyak yang mungkin sampai setengah lebih ya di bulan Sya'ban. Di bulan Rajab ya memperbanyak tapi tidak sampai 50%. Ini jadi ternyata agama itu malah moderat gitu, harus apa ya, seimbang gitu, seimbang, proporsional, nggak boleh hulu itu berlebihan di dalam beribadah itu juga tidak boleh. Sebagaimana jenengan berlebihan makan juga kan nggak boleh toh. Nah, makan nasi kebanyakan nggak boleh, minum gula kebanyakan gulanya nggak boleh, makan durian kebanyakan juga nggak boleh, itu toh. Ya, boleh ya. Ibadah berlebihan juga tidak boleh gitu. Ibadah berlebihan nggak boleh. Itu dulu zaman Rasul itu pernah ada salah satu dari istrinya Nabi itu buat tali di masjid pas iktikaf Ramadan, yang tempatnya perempuan itu pasang tali supaya bisa sholat semalam suntuk. Kalau dia ngantuk badannya digetak dengan tali gitu. Nah itu akhirnya Rasul tahu ada tali kayak gini, talinya siapa? Sebagian sahabat yang lain itu talinya Zainab istri jenengan ya Rasul. Maka Rasul mengatakan lepaskanlah tali ini, kalau kamu terjaga dan sadar sholatlah, kalau ngantuk tidurlah. Itu
Ya mung sing ora pas ki awake dhewe sithik-sithik ngantuk, sithik-sithik tidur gitu loh. Iya. Ya, jadi ya kalau ngantuk ya suruh tidur, lapar suruh makan. Iya, tapi ya jangan lupa ibadahnya juga diperhatikan, tapi berlebihan tidak diperbolehkan. Itu. Adapun melakukan puasa khusus di bulan Rajab maka sebenarnya adalah berdasarkan hadis dhaif ya, hadis dhaif atau maudhu. Para ulama tidaklah pernah menjadikan hadis-hadis ini sebagai sandaran, karena kadang kita itu tidak melihat di kitab-kitab induk, misalnya kitab-kitab fikih, baik itu Syafi'iyah, Malikiyah, Hambaliyah, itu yang kitab fikih jelas misalnya ada judul sholat sunnah itu sholat apa saja, puasa sunnah itu puasa apa saja. Tapi kadang kita lebih terfokus kepada kalau hari ini ser-seran kadang-kadang, kalau wah gini. Iya, jadi ya pokoknya ikut itu aja ya. Bahkan telah dicontohkan oleh para sahabat bahwa mereka melarang berpuasa pada seluruh hari bulan Rajab karena ditakutkan akan sama dengan puasa di bulan Ramadan. Sebagaimana hal ini pernah dicontohkan oleh Umar ketika bulan Rajab. Umar pernah memaksa seseorang untuk makan siang hari, itu dipaksa sama sahabat Umar loh. Makan kamu, nggak usah puasa sekarang kamu gitu. La tusabbihuhu bi Ramadan, jangan sampai menyerupai Ramadan gitu. Karena ada orang yang berpuasa terus-terusan, maka dipaksa berbuka oleh Umar bin Khattab. Adapun perintah Nabi untuk berpuasa di bulan-bulan haram, yaitu bulan Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, maka ini adalah perintah untuk berpuasa pada 4 bulan tersebut, dan beliau tidak mengkhususkan untuk berpuasa pada bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, bulan Muharram, bulan Rajab. Pokoknya 4 itu sama, kedudukannya sama ya. Tidak apalagi terus tanggal, kecuali memang ada dalil kayak misalnya 9-10 Muharram itu memang ada perintah dalil khusus, atau tanggal 9 Dzulhijjah. Bahkan ada yang dilarang ya, hari nahar dan hari tasyrik itu dilarang ya. Misalnya Imam Ahmad mengatakan sebaiknya seseorang tidak berpuasa pada bulan Rajab atau ya 1 atau 2 hari ya. Aku tidak suka jika ada orang yang menyempurnakan puasa 1 bulan penuh sebagaimana puasa di bulan Ramadan ya, tidak. Mereka berdalil dengan dalil Aisyah ya. Aisyah pernah mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW tidak pernah puasa sebulan penuh kecuali bulan Ramadan. Ringkasnya, berpuasa penuh di bulan Rajab itu terlarang jika memenuhi 3 poin. Apa itu? 1, jika dikhususkan memang saya mau puasa penuh pada bulan Rajab biar mendapatkan keutamaan ini gitu ya, karena bulan Rajab adalah beda dengan bulan haram yang lain, maka ini tidak boleh ya, tidak boleh ya, sebagaimana yang diyakini banyak orang awam. Yang kedua, jika dianggap bahwa puasa di bulan tersebut adalah puasa yang dikhususkan Nabi, puasa di bulan Rajab penuh itu lebih utama daripada bulan yang lain, atau puasa di bulan Rajab itu puasa yang dicontohkan Nabi. Yang ketiga, jika dianggap bahwa puasa di bulan tersebut memiliki keutamaan pahala yang lebih dari puasa di bulan-bulan lainnya. Kalau puasanya itu qadarullah, misalnya dengan banyak utange, pumpung bulan Rajab ini sok nek saban ya kadang ora kober utawa piye delalah hutangnya dengan 15 hari itu dah puasa qadha 15 hari, kuwi nek ora ketekanan bulanan meneh. Ya, atau apa kemudian kebetulan ada puasa yang lain dan yang lain tidak memenuhi kriteria 3 itu tidak mengapa gitu ya. Yang tidak boleh memang menentukan ya, meyakini lebih utama dari bulan yang lain, meyakini bahwa itu dicontohkan oleh Rasulullah, meyakini bahwa puasa di bulan Rajab itu lebih utama dibanding di bulan-bulan haram yang lain. Itu yang tidak boleh, karena ibadah itu sifatnya tadi tauqifi, mengikuti contoh, ada kemudian sesuai dengan takarannya, proporsional gitu ya. Ada pada zaman Nabi dulu ada seorang sahabat yang datang ke
Rasulullah SAW dan ketemu Aisyah, menanyakan ibadahnya Rasulullah itu seperti apa. Maka dijawab bahwa ibadahnya Rasulullah begini dan begitu. Maka 3 orang sahabat itu merasa ringan gitu ya, merasa ringan. Oh, kok ibadahnya Rasulullah hanya begitu ya. Tapi meskipun hanya begitu kan Rasul, berarti ya pasti diterima amalnya, pasti diampuni dosanya. Lah kita kan bukan Nabi, bukan Rasul. Nah, terus gimana? Ya kita harus lebih dari Nabi. Maka 3 orang itu masing-masing bersumpah. Yang satu bersumpah, saya akan terjaga sholat malam terus seumur hidup, nggak pernah akan tidur malam. Yang satunya bersumpah, saya akan puasa terus sepanjang hayat, nggak akan pernah berbuka di siang hari. Yang satunya bersumpah, saya tidak akan nikah seumur hidup demi untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Ternyata kemudian ketika Rasulullah mendengar, siapa tadi yang bilang begini dan begitu? Kami ya Rasul, orang yang terbaik di antara kalian siapa? Dan jenengan ya Rasul. Lah lihat saja, saya malam ya sholat malam, ya terkadang semalam suntuk, tapi saya juga sering tidur kalau malam. Kalau puasa saya ya puasa, ya juga berbuka. Nikah saya juga nikahi wanita. Bahkan terus ada sambungan hadisnya, faman raghiba an sunati falaisa minni. Barang siapa yang tidak suka terhadap sunnah-sunnahku, maka bukan golonganku yang baik. Padahal yang namanya mau puasa terus itu kan ibadah, secara nalar, secara akal, rasio pasti baik kan. Kalau malam tidak pernah akan tidur kan mesti dekat banget dengan Allah. Kalau laki-laki atau perempuan nggak perlu menikah karena nikah itu menyibukkan, kan jadi repot. Kalau nggak nikah kan untuk sujud aja nggak ada yang protes, karena kan gitu kan. Tapi ternyata Rasul tidak menganggap itu baik, coba gitu ya. Rasul tidak menganggap itu baik. Justru yang baik berarti bukan yang seperti itu kan, bukan yang seperti itu. Ini menunjukkan bahwa ibadah itu juga tidak boleh hulu ya, berlebihan. Maka di teks yang lain Nabi mengatakan, kamu itu punya hak, keluargamu punya hak ya, anakmu punya hak, bahkan temannya juga punya hak. Maka berikanlah hak tersebut pada hak masing-masing. Bahkan diri ini juga punya hak gitu ya, diri itu punya hak. Walaupun diri ini gratisan dari Allah ya, kalau kemudian diseksa ini dosa, kita yang dosa gitu ya. Nah, dengan pokoknya telung dino telung bengi aku ora arep mangan, malah ya luweh tak rasakne dhewe, itu nggak boleh gitu ya. tidak boleh dan termasuk maksiat. Maka bunuh diri tidak boleh, dilarang. Lha wis mateni awak-awake dhewe kok mbok ya luweh, nggak begitu gitu ya. Nah, jadi ada hak, dirinya ada hak, keluarganya ada hak, suaminya ada hak, istrinya ada hak, anaknya ada hak, dan kita disuruh untuk memberikan haknya kepada masing-masing yang punya hak gitu. Ini maka ibadah juga ada ketentuan-ketentuannya gitu, ada ketentuan-ketentuannya. Ini tentang masalah bulan haram Rajab gitu. Ada bulan tidak haram tapi istimewa, itu bulan Sya'ban ya. Bulan Sya'ban itu tidak haram tapi istimewa, sebagaimana bulan Ramadan itu ya tidak bulan haram meskipun di kita terkenal menjadi bulan suci ya. Bulan Sya'ban adalah bulan yang ada setelah Rajab ya, yang orang Jawa mengatakan ruwah itu katanya waktunya mengirim arwah gitu. Karena orang Jawa itu cok pinter godak gaduk gadengnya. Misalnya Desember itu kan bukan bahasa Indonesia, apalagi Jawa, tapi iso dimaknani Jawa gede-gedene sumber ya. Januari hujan sehari-hari. Gak tahu itu pinter-pinternya orang Jawa gitu ya, padahal nggak bahasa Jawa. Iya. Jadi bulan Sya'ban, bulan yang terletak antara Rajab dan Ramadan ya. Rajab dan Ramadan memang mempunyai banyak keutamaan. Ada ibadah-ibadah yang dilakukan Rasulullah SAW pada bulan Sya'ban ya, mengisinya dengan memperbanyak berpuasa. Tadi yang sudah disebutkan bahwa Nabi tidak memperbanyak puasa sebanyak yang dilakukan pada bulan Sya'ban.
tapi tidak berpuasa penuh juga ya. Dinamakan bulan Sya'ban karena di saat penamaan bulan ini banyak orang Arab yang berpencar-pencar mencari air atau berpencar-pencar di gua-gua setelah lepas bulan Rajab, maka disebut Sya'ban ya. Wasamma Sya'ban ya lita syayyu' bihim fi talabil miyah aw fil gharad ba'da ayakhruja syahru Rajab al-haram wa hadza aula minal ladzi qablahu wa qila fihi ghairu dzalik. Jadi dinamakan bulan Sya'ban karena mereka berpencar-pencar mencari air atau di dalam gua-gua setelah bulan Rajab. Bulan Rajab itu bulan haram ya, sebab penamaan ini lebih baik dari yang disebutkan sebelumnya. Sya'ban inna masama Sya'ban li'anahu yatasya'abu fihi khairun katsir lisa'im fihi hatta yadkhulal jannah. Ada yang mengatakan sungguhnya bulan Sya'ban dinamakan Sya'ban karena di dalamnya bercabang-cabang kebaikan yang sangat banyak untuk orang yang berpuasa pada bulan itu sampai akhirnya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi memperbanyak puasa. Dan Sya'ban itu sendiri kalau diartikan secara harfiah kan cabang. Maka kalau jenengan pernah dengar su'bul iman, artinya cabang-cabang iman ya. Terus su'ubaw wa qabaila bisa dimaknai suku-suku dan bangsa ya, macam-macam. Sya'ban itu cabang namanya. Sya'ban. Ada yang memberi makna yaitu Sya'ban itu cabang ibadahnya banyak sekali. Usamah bin Zaid mengatakan bahwa aku bertanya kepada Rasulullah, lima araka tasumu Ramadan minas suhuri matasumu min Sya'ban, qala dzalika syahrun yaghfulun nas anhu baina Rajab wa Ramadan wa huwa syahrun tarfa'u fihil a'mal ila rabbil alamin fa uhibbu ayyarfa'a amali wa ana shaim ya. Dalam sebuah hadis ini ada yang tanya, Usamah bin Zaid tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya tidak pernah melihat engkau berpuasa dalam satu bulan ini atau dalam suatu bulan ya yang lebih banyak daripada bulan Sya'ban ini. Ada apa? Maka Rasulullah menjawab bahwa itu adalah bulan yang banyak manusia melalaikan, yang terletak di antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Dan di dalam bulan tersebut amal seorang hamba dilaporkan ke Allah Subhanahu wa ta'ala, dan aku suka ketika amalan dilaporkan itu aku sedang dalam keadaan berpuasa. Inilah apa kemudian disebut sebagai bulan Sya'ban. Kemudian apa saja amalan-amalan yang disyaratkan pada bulan Sya'ban? Memang ini ada amalan-amalan khusus ya kalau dalam bulan Sya'ban, tidak sebagaimana di bulan Rajab amalannya secara umum. Misalnya sholat tahajud ya secara umum gitu ya, baca Quran secara umum, puasa secara umum. Tapi kalau di dalam bulan Sya'ban itu ada ibadah yang khusus. Yang pertama adalah memperbanyak puasa. Itu jelas ya, bulan Sya'ban ya, memperbanyak puasa. Aisyah mengatakan karena Rasulullah yasumu, Rasulullah adalah memperbanyak puasa hatta takula la yuftiru, sehingga kayak gak pernah melihat itu makan siang pada bulan Sya'ban. Kayak itu ya sebetulnya ya tetap ada makan siangnya gitu ya seolah-olah itu pasti ada loh, seolah-olah nggak pernah makan siang sama sekali, seolah-olah berarti masih ada makan siangnya tapi banyak puasanya. Wa yuftiru hatta naqul la yasum, tapi pada suatu saat kalau Nabi itu nggak puasa ya seolah-olah kayak nggak pernah puasa gitu. Kama ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyama syahrin ila Ramadan wa ma ra'aituhu aksara siyaman minhu fi Sya'ban. Aku tidak pernah melihat Nabi puasa sebulan suntuk kecuali bulan Ramadan, dan aku tidak melihat Nabi memperbanyak puasa kecuali hanya pada bulan Sya'ban ya. Jadi termasuk istri beliau ya yang menjelaskan. Begitu juga istri beliau yang lain menjelaskan seperti itu. Ummi Salamah misalnya mengatakan maro'aitu nabiyya sallallahu alaihi wasallam yasumu syahraini mutatabi'aini illa Sya'ban wa Ramadan. Aku tidak pernah melihat Nabi berpuasa yang hampir kayak bisa digandeng
itu kecuali Sya'ban dan Ramadan. Di Sya'ban itu banyak puasa, di Ramadan puasa sebulan penuh. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW memperbanyak puasa pada bulan Sya'ban. Para ulama menyebutkan bahwa puasa di bulan Sya'ban meskipun dia hanya puasa sunnah tetapi memiliki peran penting yang menutupi kekurangan-kekurangan amalan wajib pada bulan Ramadan. Kalau sholat qobliyah, sholat ba'diyah itu untuk menutupi sholat fardunya, puasa sunnah juga untuk menutupi puasa fardunya yang kurang sempurna ya. Jadi sholat sunnah menutupi sholat fardu, puasa sunnah juga menutupi puasa fardu gitu, menutupi kekurangan-kekurangan. Kemudian yang kedua, banyak membaca Al-Quran. Jadi tadarus itu dimulai dari Sya'ban, tidak jujuk di Ramadan ya, dimulai dari Sya'ban ya. Jadi membaca Al-Quran mulai diperbanyak dari awal Sya'ban sehingga ketika menghadapi bulan Ramadan sudah terbiasa, sudah nggak ngantuk, nggak bosan Jawanya, nggak mumak-mumuk, nggak malas gitu ya, wis lancar gitu toh. Ya, jadi sudah di planning sejak Sya'ban, sehari harus berapa. Mungkin ada yang sehari sudah 1 lembar, 1 halaman. Oh, ada yang lebih kenceng lagi, 1 hari setengah juz itu ya. Wah, kalau saya 1 hari bisa 1 juz, alhamdulillah. Ada yang 1 hari bisa 10 juz, ya luar biasa gitu ya. Kalau Imam Syafi'i 1 bulan itu khatam 60 kali. Berarti bukan hanya juz hitungannya, sehari khatam, siang malam khatam lagi. Itu Imam Asy-Syafi'i. Ya kita misalnya 1/10-nya. Kalau 1/10-nya berarti berapa? Berarti 1 bulan 3 kali khatam, gitu lah. Masya Allah. Dan ini dimulai sejak Sya'ban ya, Sya'ban ya, supaya menjadi terbiasa. Salamah bin Kuhail mengatakan karena yuqalu syahru Sya'ban syahrul qurra. Dulu dikatakan bahwa bulan Sya'ban itu sebagai bulan qurra, bulan pembacaan Al-Qur'an. Begitu juga dilakukan oleh Amr bin Qais. Apabila beliau memasuki bulan Sya'ban, beliau menutup tokonya dan mengosongkan dirinya untuk membaca Al-Qur'an ya. Ya sekarang kalau kita menutupnya itu jam 11 sampai jam 1 ya nggak apa-apa. Jam 1 buka lagi gitu ya. Atau pas nggak ada yang pergi ya kita baca Quran. Dan yang ketiga, mengerjakan amalan-amalan sholih ya, mengerjakan amalan-amalan sholih secara umum. Banyak amalan sholih itu ya. Ya dalam menghadapi bulan Ramadan kan, bulan Sya'ban membiasakan amalan-amalan yang akan dilakukan di Ramadan. Di Ramadan ada tarawih misalnya, belajar dulu sholat malam ya, belajar sedekah, belajar yang lain gitu ya. Abu Bakar al-Balhi pernah mengatakan syahru Rajab syahru zar'i wa syahru Sya'ban syahru sakki zar'i wa syahru Ramadan syahru hasadiz zar'i. Bulan Sya'ban bulan menanam, bulan Rajab bulan menanam, bulan Sya'ban bulan menyiram, dan bulan Ramadan adalah bulan panen ya. Nggak mungkin panen kalau nggak nandur gitu. Karena panen ini sopo gitu ya. Maka ketika ingin panen berarti hari ini kita nandur. Ini Rajab ya. Nanti di Sya'ban kita siram, kita pupuk, kita rabuk, kita watun ya, kita openi lah. Insya Allah di Ramadan kita nanti bisa panen gitu ya. Bahkan beliau mengatakan misru syahri Rajab karih. Bulan Rajab itu seperti angin ya. Wa misru Sya'ban misrul ghaib. Bulan Sya'ban seperti awan ya yang membawa hujan. Wa maslu Ramadan misrul matar. Bulan Ramadan seperti hujan. Wa man lam yazra wa yaghris fi Rajab walam yaski fi Sya'ban fa kaifa yuridu ayyuhsida fi Ramadan. Kalau bulan Rajab enggak nanam, bulan Sya'ban enggak nyiram, mana mungkin di Ramadan akan panen gitu ya. Kemudian yang keempat, menjauhi perbuatan maksiat, terutama adalah syirik dan permusuhan di antara kaum muslimin.
Ya, menjauhi maksiat, terutama kesyirikan dan permusuhan dengan kaum muslimin ya. Bukan berarti di bulan yang lain boleh syirik gitu ya. Tapi di bulan yang penuh berkah itu ya kita lebih ditekankan gitu. Rasulullah SAW menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni orang-orang yang tidak berbuat syirik dan orang-orang yang tidak memiliki permusuhan dengan saudaranya. Itu di bulan Sya'ban. Dalam hadis riwayat Ibnu Majah, Nabi mengatakan innallaha la yattali'u fi lailatin nisfi min Sya'ban. Allah akan melihat hambanya pada malam nisfu Sya'ban. Fayaghfiru li jami'i khalqi, semua akan diampuni dosanya oleh Allah. Illa li musyrikin aw masyahinin, kecuali dua. Satu adalah orang yang punya dosa syirik, tidak akan diampuni oleh Allah. Yang kedua orang yang masih permusuhan dengan saudaranya. Kemarin mau rebutan nopong terus gontok-gontokan nanti seperti nek papakan lak gelem takon ya. Malah ngene. Lah itu tidak diampuni. Mau cek serik tenan mbek Bu Murti guys. Wes pokoke ngono. Lah enggak diampuni kalau begitu ya. Nah, harus selesaikan. Bahkan harus secepatnya selesaikan, jangan nunggu ya udah besok kalau nanti malam nisfu Sya'ban saya tak minta maaf ya. Atau nunggu Idul Fitri, nanti kalau Idul Fitri saya tak ke rumahnya lah, ujung minta maaf ya Bu. Wah kesuwen, nanti Ramadan nggak nisfu Sya'ban nggak diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam hadis yang lain ya disebut tuftahu abwabul jannah yaumal isnin wa yaumal khamis fayughfaru likulli abdin la yusriku billahi syai'an illa rajulan kanat bainahu wa baina akhihi syahna. Setiap hari Kamis dan hari Senin itu amal orang itu diangkat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada dua orang yang tidak diampuni. Itu orang yang syirik dan orang yang bermusuhan ya, yang bermusuhan antara satu dengan orang lain ya. Dikatakan tangguhkanlah kedua orang ini sampai keduanya berdamai. Tangguhkanlah kedua orang ini sampai keduanya berdamai. Tangguhkanlah kedua orang ini sampai mereka berdamai. Itu sampai dikatakan oleh Allah 3 kali. Maka setiap hari baiknya kita selalu memaafkan. Kan harus diperintah konapek terus itu loh. Nah, ya mesti manusia makhluk sosial itu ya soal eleke barang, nggak mungkin kita bersih tanpa dosa. Tapi masih baik kalau kita sadar kemudian saling memaafkan. Itu hanya kemudian tidak ada sebagaimana tadi yang disebutkan sholat raghaib di bulan Rajab, ada juga sholat raghaib yang ada di bulan Sya'ban itu tidak ada. Insya Allah tidak ada ya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan sholatur raghaib bid'atun muhdasatun lam yusallihan Nabi sallallahu alaihi wasallam wala ahdun minas salaf. Sholat malam nisfu Sya'ban itu tidak dicontohkan Nabi, tidak dicontohkan para sahabat gitu ya. Nah, tidak gitu ya. Wa malaratun nisfi min Sya'ban fa fiha fadlun wa kana fi salaf man yusalli fiha. Kalau memang ada pasti dulu itu sudah pada melakukannya, tapi mereka tidak melakukannya. Itu menunjukkan bahwa tidak ada sholat khususnya. Apalagi yang namanya sholat alfiyah, sholat raghaib di malam pertengahan bulan Sya'ban yang kemudian pahalanya ini, maka insya Allah tidak ada turunan-nya, tidak ada ya. Kemudian puasa juga yang dimaksud yang memperbanyak. Jadi hanya puasa di nisfu Sya'ban juga nggak ada ya, nggak ada ya. Ini ada hadis yang berbunyi malam nisfu Sya'ban itu utama sekali, maka bangunlah, sholatlah, puasalah di siangnya. Ternyata hadisnya juga bukan hanya dhaif tapi palsu gitu. Kemudian yang terakhir adalah bulan Ramadan. Yang terakhir bulan Ramadan, ada bulan Rajab, ada bulan Sya'ban, ada bulan Ramadan. Kalau bulan Ramadan jelas ya keutamanya banyak sekali ya. Bulan termasuk bulan diturunkannya Al-Quran juga Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnasi
wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum syahra falyasum. Bulan Ramadan adalah bulan di mana Allah menurunkan Al-Qur'an. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan bulan di mana pertama kali Allah turunkan Al-Qur'an. Ini nyangkut yang tadi, berarti sebelum Nabi diutus itu sudah ada bulan Ramadan gitu. Karena ada yang meyakini bulan Ramadan, bulan Sya'ban, bulan Rajab itu adanya setelah Nabi diutus. Itu salah. Dari sebelumnya sudah ada. Hanya kalau syariat-syariat ibadah itu ya setelah Nabi diutus. Dulu ya ada ibadah, tapi ibadah yang mengikuti Nabi dulu. Kemudian ketika Nabi diutus ya diralat ya, dan sesuai dengan apa yang diperintahkan lewat Nabi Muhammad SAW. Dan bulan Ramadan di samping diturunkan Al-Quran adalah bulan di mana setan-setan dibelenggu, pintu neraka ditutup, pintu surga dibuka gitu ya. Tapi sekali lagi bagi yang pintu setan setan dibelenggu bagi yang berpuasa dengan ikhlas. Pintu neraka ditutup, pintu surga dibuka itu ya bagi yang berpuasa dengan ikhlas sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW, tidak secara umum gitu ya, tidak secara umum. Jadi orang yang tidak bisa diganggu setan itu ya orang yang berpuasa. Kalau yang tidak berpuasa ya tetap diganggu, bahkan bisa jadi dia sudah menjadi setan sendiri gitu ya. Iya, kan ada setan manusia, ada setan jin gitu ya. Iya, jadi bagi yang berpuasa dikasih keistimewaan bahwa setannya dibelenggu. Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa suffadati syayatin. Apabila tiba bulan Ramadan, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, dan setan-setan pun dibelenggu. Bahkan kalau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam kitabnya itu, Kitab Usyam, menjelaskan kan setan itu masuk ke tubuh manusia itu kan melewati aliran darah, melalui pembuluh darah, aliran darah itu. Maka kemudian orang yang darahnya tinggi 200 sampai lebih itu mesti gaweane ngarep nesu gitu. Bahkan sampai jadi unen-unen. Lho, ibu kok nesu terus mesti darah tinggi kan ada sampai begitu lah. Iya, kalau darahnya tinggi itu setannya banyak, karena melakukannya cepet, setannya cepet kebak nang awak. Iya. Lah ketika dibuat puasa maka darah itu alirannya menjadi rendah ya, menjadi wong ngeleh apa jenengan wong ngeleh nesu-nesu kan ra iso lemes itu ya. Kuat nesu gitu ya. Nah makanya ketika puasa setan itu terasa terbelenggu karena nggak bisa masuk badan manusia. Oh ternyata rahasia juga itu pemikirannya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah gitu. Kemudian ketika setan dibelenggu seperti itu kan orang itu inginnya ke tempat-tempat yang enak, sejuk, damai, yaitu tempat pengajian. Berarti pintu surga dibuka. Nggak mau ke tempat yang rusuh-rusuh ini, berarti pintu neraka ditutup gitu. Itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan seperti itu. Meskipun ketika kembali ke hadis ya mungkin ada suatu makna yang kita belum paham. Ya artinya kita percaya saja karena secara konkret itu kan nggak pernah melihat dulu setannya nang ngono dirantai aku mau meruh itu nggak ada gitu ya. Nah secara konkret jadi bisa menyimpan suatu rahasia yang kita belum tahu, tapi juga bisa diberi makna seperti itu. Atau ketika bulan Ramadan itu pintu surga itu mudah banget, di mana-mana ada, mendengarkan kajian, dengarkan ceramah, dengarkan baca Al-Quran ya, mau ini itu ibadah tok isine kan gitu ya. Tapi meskipun pintu dibuka, kalau yang nggak mau masuk kan ya, nggak mau masuk kok. Pinarak bu, buat tenang nginjing malih mawon, ya wes. Iya, sudah dipersilahkan loh. Ya, kadang tidak mau gitu ya. Ini bulan Ramadan, dari pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, kemudian setan-setan dibelenggu. Juga terdapat malam yang disebut malam Lailatul Qadar. Juga ada pada bulan Ramadan ya. Terdapat suatu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 loh, bukan 1000 hari loh, 1000 bulan.
1000 bulan itu berapa tahun? Mesti kok pertanyaannya Komariah atau Samsiah? Kalau Samsiah sekitar 82 atau 83 sampai 84 itu Samsiah. Kalau Komariah 90 tahunan, 1000 bulan itu sampai 80 tahun. Berarti kalau panjenengan itu mendapatkan Ramadan kemudian mendapatkan malam Lailatul Qadar sekali, umur panjenengan sudah dipanjangkan 80 tahun. Tahun depan Lailatul Qadar lagi 80 tahun. Jadi 10 tahun aja kan jadi kayak 800 tahun kayak umurnya Nabi Nuh. Maka umur umat Nabi Muhammad itu bisa lebih panjang daripada umurnya Nabi Nuh alaihi salam. Panjang umur dalam artian umatnya Nabi Muhammad itu begitu. Nabi Nuh kan hanya 950. Lanjutnya lalu dapat Lailatul Qadar 20 kali aja berarti berapa? Kan 80 kali 20 1600 tahun. Ya luar biasa, Masya Allah ya. Fisiknya tetap umur 80 tahun, tapi pahalanya dapat seperti umur 1600 tahun. Itu yang kita harapkan ya. Timbang umure dawa ganjarane sithik kan wong sithik ganjarane akeh ya. Nah, jenengan kerja seminggu misalnya bayarannya 1 juta, kemudian kerja sehari bayarannya 10 juta, kan pilih yang 1 hari bayarannya 10 juta kan? Ada ada Bu no? Di mana? Tapi kadang-kadang ada yang milih yang sedikit. Kerja di sini yang dikerjakan sama persis, sama yang di sini. Di sini hanya 1 juta gajiannya, di sini 27 juta. Pilih yang 1 juta itu ada. Padahal kerjaannya sama. Sholat jamaah bagi laki-laki ke masjid atau di rumah. Banyak pilih yang mana? Rumah, padahal gajinya 1 ya. Yang di masjid 27. Kan yang dikerjakan sama, kalau zuhur ya tetap 4 rakaat, asar yang 4 rakaat, gajinya 27 kali loh itu. Tapi ya tetap saja banyak yang milih yang 1 kali. Ya Allah. Masya Allah itu ya. Ini Lailatul Qadar. Kemudian bulan Ramadan adalah salah satu bulan dikabulkan doanya bagi orang yang berdoa. Bulan Ramadan adalah waktu dikabulkannya doa orang yang berdoa. Inna lillahi fi kulli yaumin itqa'an minan nar fi syahri Ramadan wa inna likulli muslimin da'watan yad'u biha fayastajibu lahu. Setiap hari pada bulan Ramadan itu Allah membebaskan orang yang kecemplung rokok itu dibebas-bebaskan, dan banyak itu ya. Dan orang yang berdoa pasti dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi bersabda, salah satu laturatu dakwatuhum, ada 3 doa orang yang tidak pernah ditolak oleh Allah. Di antaranya adalah as-shaim hatta yuftira, orang yang berpuasa hingga berbuka. Maka menjelang berbuka itu termasuk doa yang dikabulkan, mustajabah. Maka ada orang jamaah yang memberikan buka puasa, misalnya di KIS ada buka puasa menjelang maghrib, itu kajian dari jam 4 sampai menjelang maghrib. Menjelang maghrib kurang 15 menit atau 10 menit kemudian berdoa bareng, ya Allah yo doakan yang memberikan buka ke kita, semoga amalnya diterima, rezekinya dilipat gandakan, urusannya semoga dimudahkan semuanya oleh Allah. Itu doakannya orang banyak itu kan luar biasa. Makanya ketika memberi buka 1 orang saja sama dengan pahala puasa sehari, tanpa mengurangi orang yang puasa itu. Yang puasa ya dapat sendiri. Nah kalau jangan memberi buka puasa 100 kan luar biasa toh, ya Allah gitu ya. Makanya di puasa, bulan puasa merupakan suatu hal yang sangat-sangat istimewanya dan luar biasa. Ya mungkin sampai di situ sudah 3 bulan loh ini. Bulan Rajab, bulan Sya'ban dan bulan Ramadan. Tapi untuk fikih Ramadan harus pembahasan tersendiri ya. Ini belum menyangkut fikih Ramadan, karena ada yang tanya kadang begini begitu ya tentang puasa itu. Ada perempuan misalnya, Ustaz tanya apa, hari ini saya hamil,
Ya kan yang menghamili suaminya tuh. Ya iya gitu ya. Maksudnya yang saya tanyakan hari ini hamil, di Ramadan ini kan sedekat ini kan masih hamil. Saya nggak puasa. Ternyata bulan Ramadan depan kan saya menyusui kan 2 tahun masih menyusui. Lah setelah menyusui itu ternyata hamil lagi Ustaz. Hamil lagi, menyusui lagi, hamil lagi, menyusui lagi, sehingga aku tuh nggak puasa itu sampai 10 tahun Ustaz. Nggak bisa puasa wong hamil menyusui, hamil menyusui, hamil menyusui. Gimana itulah, ini termasuk pembahasan fikih Ramadan gitu. Mungkin ada tuh yang kasus seperti itu. Ya ada. Banyak ya. Ya ini gimana lah, itu di dalam fikih Ramadan gitu ya. Kemudian ada banyak hal ya, banyak hal tentang yang menyangkut Ramadan itu. Misalnya ada orang sepuh jam 3, setengah 4 dibangunkan suruh sahur, ternyata jam 09.00 ngono maem ya. Nah, aku harus buka. terus gimana itu, sah nggak puasanya? Karena saya sudah lupa. Ini juga pembahasannya fikih Ramadan. Insya Allah di waktu yang lain, Bu Murti ya. Ya, persilahkan kalau ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya mau tanyakan Pak Ustadz, kalau dihubungkan dengan bulan Muharram dengan meninggalnya cucu Nabi Muhammad Husain itu bagaimana? Kadang kan ada orang Jawa bilang, wah wong bulan-bulan sedih begini kok mengadakan acara hajatan atau acara pernikahan. Demikian Ustaz pertanyaan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya itu tidak beda dengan orang Jawa yang bilang dino naas, hari naas. Jadi saya sering dengar dulu, piye iki arep mantu anake dina apa? Oh dina Kamis Pahing. Wah dina Kamis Pahing ki aja kebleke bae. Ya Rebo Pon bleke bae putri. Lah Rebo Wage bulike lho. Akhirnya kebak 35 dina ora sida duwe gawe gitu ya. Artinya bahwa setiap hari, setiap bulan, setiap apa itu pasti ada suka duka itu ada. Suka duka itu ada, hanya ada suka yang perlu diperingati, begitu juga ada duka yang perlu diperingati, tapi ada suka dan duka yang biar berjalan mengalir begitu saja. Suka yang perlu diperingati adalah Idul Fitri, Idul Adha, itu hari suka yang harus diperingati bareng-bareng. Ya, harus diperingati bareng-bareng bahwa itu adalah hari raya. Ayo rame-rame seneng-seneng kan gitu ya. Ada hari suka yang ada, kita tuh punya suatu suka yang sebetulnya ya biar berjalan begitu saja. Misalnya kita suka dengan kelahiran anak kita, atau suka punya anak, suka punya suami, punya istri, itu kan ya suka mengalir begitu saja gitu ya. Begitu juga duka ya, duka. Lah duka dengan meninggalnya Husain cucu Rasulullah SAW itu memang dibesar-besarkan oleh sebagian kaum Syiah ya, dibesar-besarkan. Padahal setiap bulan itu ya pasti ada meninggalnya sahabat, meninggalnya ulama, meninggalkan. Nah sekarang kalau misalnya pas bulan Rabiul Awal, kenapa kita suka-suka? Padahal itu juga hari meninggalnya Rasulullah SAW. Kan lebih parah lagi kan itu. Iya, artinya memang ada sejarah suka duka, tapi ada sesuatu yang memang suka duka itu harus kita peringati sesuai dengan perintah kalau ada, kalau tidak juga tidak. Jadi nggak mengapa artinya dalam bulan Muharram itu nggak ada larangan untuk berbuat hal yang memang diperbolehkan. Begitu Bu, wallahu a'lam. Ada lagi yang mau bertanya Ibu? Silahkan Pak Ayat belakang. Assalamualaikum Pak Ustadz. Mau bertanya, tadi kan salah satu yang doanya tidak diampuni, dosanya tidak diampuni itu kan permusuhan atau pertengkaran yang saudara. Bagaimana kalau misalnya kakak adik itu bermusuhan, yang si salah satunya atau adiknya ini sudah
menjalin silaturahim tapi selalu ditolak terus bagaimana Pak Ustadz sehingga sampai sudah 1 tahun ini? Yang salah yang menolak, ya. Yang salah yang menolak. Jadi yang kita sudah berusaha untuk baik, berusaha untuk minta maaf, berusaha untuk menjalin tali silaturahim, mereka nggak mau, ya sudah. Qadarullah, kita sudah berusaha sedemikian rupa. Insya Allah yang salah yang tidak mau mengampuninya. Memang perintahnya itu kan fasfah, ya, wasfah. Jadi bukan hanya mintalah ampun, tapi berilah ampun, berilah maaf. Jadi yang paling berat ibadah itu bukan minta maaf itu ringan. Yang paling berat itu justru memberi maaf. Pahalanya yang paling besar itu kamu memberi maaf pada orang yang tidak minta maaf. Itu besar banget pahalanya. Bisa nggak Bu kira-kira? Berusaha ya, memberi maaf pada orang yang tidak minta maaf, itu pahalanya istana di surga. Tapi memang berat kan itu ya. Contoh kecil, ini kecil loh, mungkin ada orang menganggap besar. Contoh kecil, mungkin orang menganggap besar. Jenengan naik sepeda motor, pas waktu hujan kayak kemarin seharian kan hujan itu loh. Jalannya cembong, orang numpak mobil buantir karuan, mobil halus, wes, terus buahnya ngenangi jenengan kabeh. Kira-kira jenengan, ya Allah, muga-muga sing duwe mobil kae di ngapura dosane, lebokno swarga, jembarno rezekine. Ada nggak kira-kira gitu? Wah, ini luar biasa. Dan di belakang panjenengan ternyata ada malaikat yang ngomong, amin walaka mislin. Amin, semoga doamu dikabulkan dan kamu mendapatkan yang lebih dari orang itu. Coba. Kan luar biasa toh. Tapi kan ya berat, wong wis ndukuk-ndukuk njaluk maaf belum tentu dimaaf ya. Mau memaafkan orang yang tidak minta maaf, tapi itu perbuatan besar yang pahalanya luar biasa. Dan kita berusaha, meskipun ketika hukum pengadilan ya sesuai dengan apa yang berjalan, tapi memaafkan lebih besar daripada membalas ya. Membalas itu boleh sesuai dengan perbuatannya, nggak boleh lebih loh. Boleh, tapi memaafkan pahalanya jauh lebih besar insya Allah. Jadi yang salah yang tidak mau memaafkan insya Allah, kalau sudah berusaha untuk meminta maaf yang sebaik-baiknya. Begitu wallahu a'lam. Ya, baik. Ada lagi Bu yang mau bertanya? Yang di bawah mungkin? Silahkan. Baik, nggak ada Ustadz. Ada? Sambut. Cukup ya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi. Allah berikan kita panjang umur. Amin. Dan semoga bisa dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sekian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.